Tapi sebelum kita bicara ke sana kan partai yang mengusung Pak Anies ini mengatakan memberikan kebebasan kepada Pak Anies untuk menentukan siapa calon wakil presiden, ya pernah dikatakan seperti itu. Apa sih kriteria-kriterianya supaya bisa dapat chemistry-nya dengan seorang Anies Baswedan, Pak Anies? Ya. Langsung kriterianya. Udah poin. Kriterianya. Mungkin ada 5 hal nih. Satu, berkontribusi pada pemenangan. Sehingga pasangan itu memiliki kontribusi signifikan. Yang kedua, membantu mensolidkan dukungan. Koalisi partai-partai itu lebih solid. Yang ketiga, bisa membantu efektivitas di pemerintahan. Okay. Jadi punya pengalaman di pemerintahan? Pokoknya bisa efektif. Oke. Ya, bisa efektif di pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah dia sepemahaman tentang misinya untuk melakukan yang kami sebut sebagai change and continuity. Perubahan dan keberlanjutan. Karena ada yang harus dilanjutkan dan ada yang harus dilakukan perubahan. Change, jadi dia mau melakukan change dan mau juga melakukan continuity. Yang kelima, tentu saja secara pribadi itu chemistry-nya nyambung. Oke. Ya, itu kan sesuatu yang juga harus terjadi gitu. Betul. Sehingga bisa bekerja sebagai pasangan. Jadi 5 itu kriterianya. Sudah ada nama-namanya Pak mungkin di benak atau di hitung-hitungan partai? Nah itu masih sambil jalan dulu. Yang penting sekarang memastikan bahwa tiga partai saat ini 20% itu terpenuhi, baru nanti kita fase berikutnya. Oke. Kalau dibilang ini kan artinya kriterianya cukup berat ya, begitu ya Pak Anies ya, gampang-gampang susah, apalagi soal chemistry tadi ya, harus enak gitu kerja barengnya begitu. Kemudian juga harus bisa mau bersama-sama melakukan perubahan dan berkelanjutan. Itu susah loh. Itu susah loh. Berubah, tapi ngomong-ngomong apa sih yang harus dirubah Pak Anies? Sebetulnya tadi, jadi kalau bicara tentang ini kita menempatkan kriteria kesetaraan, kriteria keadilan menjadi kriteria utama di dalam pengambilan keputusan. Oke. Jadi supaya pembangunan ini dirasakan oleh semua. Kalau bahasa resminya itu begini, supaya pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kelihatan angkanya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang angkanya tinggi itu bisa terjadi karena ada sektor-sektor industri yang memang bergerak cepat. Tapi rumah tangga belum tentu merasakan pertumbuhan. Kenapa? Ya karena pertumbuhannya didorong oleh beberapa sektor yang tidak nyambung dengan keluarga. Dan tentu tidak nyambung dengan berbagai wilayah. Misalnya ada 1-2 wilayah yang di situ menghasilkan komoditas yang luar biasa tinggi harganya, lalu kemudian ekspor, lalu menghasilkan devisa yang tinggi, lalu menumbuhkan perekonomian, tapi yang merasakan sebagian. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi berkualitas, itu yang kita harapkan, itulah perubahan yang kita ingin dorong. Berkualitas itu artinya apa? Artinya diiringi pemerataan. Kalau pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, itu pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan. Oke, tapi kita juga masih penasaran soal chemistry tadi ini belum terjawab ya Alfat ya. Kira-kira apakah lebih nyaman kalau berpartner dengan politisi atau mungkin dengan profesional atau mungkin dengan birokrat? Apakah sudah ada kira-kira namanya? Nanti dijawab Pak Anies ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.